kasih sudah bergabung hari ini di aksi yang sungguh luar biasa. Kita tidak mengenal agama di sini, kita tidak mengenal ras di sini, karena TPL akan merampas demi keuntungannya. Dan itu sudah diperlihatkan di berbagai daerah, di tempat-tempat kita, di Sipiro, kawan-kawan kita yang muslim, bagaimana pohon-pohon karet mereka ditumbang dan diganti menjadi pohon eukaliptus. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan mahasiswa, gerakan hari ini bukan gerakan yang hanya untuk orang-orang Kristen, tapi gerakan hari ini adalah kesadaran kolektif dari korban-korban akibat tindakan yang dilakukan oleh PT TPL. Kita harus ke kantor ini. Kenapa semua masa kita arahkan untuk menuju kantor Gubernur Sumatera Utara? Sangat miris melihat etikat politik yang dipertunjukkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Di saat warga, di saat masyarakat adat mengalami kekerasan, mengalami tindakan yang semena-mena dari perusahaan, tapi melalui medan bisnis kita membaca berita gubernur justru berpihak kepada perusahaan. Perlu kita pertanyakan keberpihakan dia kepada masyarakat, ataukah dia hanya lebih mementingkan TPL daripada rakyatnya? Gubernur tidak boleh hanya melakukan pendekatan hukum untuk melihat situasi ini, tapi dia harus melihat aspek historis bahwa masyarakat sudah turun-temurun berada di wilayahnya. Oleh sebab itu kawan-kawan, pada saat nanti kita ingin meminta komitmen Gubernur Sumatera Utara, apa komitmen dia terhadap tuntutan kita, yaitu tutup TPL. Kita ingin menguji komitmen Gubernur Sumatera Utara, keberpihakannya terhadap korban-korban TPL. Kalau kita saksikan nanti tidak berpihak kepada kita, kita akan katakan bahwa gubernur ini adalah gubernur siapa? Gubernur TPL. Gubernur TPL. Betul. Jadi biarkan saja dia hanya memimpin TPL, tidak usah kita dipimpin. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya tidak akan berlama-lama menyampaikan orasi secara politik. Saya akan mengundang korban-korban yang mengalami kekerasan akibat TPL. Saya ingin mengundang 2 orang untuk menyampaikan orasinya di atas mobil ini. Saya ingin mengundang salah satunya dari Sihaporas yang baru mengalami kekerasan baru-baru ini. Natinggir untuk bersiap-siap menyampaikan orasinya. Tolong mendekat ke mobil komando. Silakan Pak Mangetua. Ayo keluar sekarang juga, mobil, ayo keluar sekarang juga. Masyarakat adat Sihaporas yang telah berulang kali mengalami intimidasi, kriminalisasi sampai ke pemungkulan layaknya PKI, ya, yang dilakukan siapa teman-teman? Yang dilakukan TPL. Untuk itu mari kita serukan dulu, tutup TPL, Tutup TPL. tutup TPL, Tutup TPL. TPL musuh rakyat, TPL musuh rakyat. tutup TPL. Tutup TPL. Obrak-abrik desa Gandeng. Kenapa Bapak Ibu kita harus mengupayakan? Kenapa Bapak Ibu kita harus ngotot untuk tutup TPL? Karena kita tahu jelas TPL itu yang pertama merusak lingkungan, meracuni air, merampas ruang hidup kita untuk pertanian, memukuli rakyat, memenjarakan rakyat. Itu salah satu alasan, mungkin banyak lagi. Termasuk di Sihaporas Bapak Ibu, pada tahun 1998 setelah adanya reformasi, masyarakat boleh berbicara, ya, walaupun tidak didengar oleh negara ini,
tapi ada hak berbicara. Ketika ada hak berbicara untuk rakyat, khususnya Sihapores ya, kami memperjuangkan tanah leluhur kami, tanah opung Mamuntang Laut, yang telah dibuka opung kami, opung Mamuntang Laut sejak 1800. Ke saya generasi ke-8 dan sudah sampai 11 generasi turunan opung Mamuntang Laut di Sihapores. Ketika kita menuntut tanah ini, kita melalui surat-suratan ke DPRD dulu, ke DPRD provinsi, bahkan ke DPR RI, bahkan ke Menteri KHK, bahkan sampai ke Presiden. Tapi hasilnya nihil, saudara. Responnya nihil, saudaraku. Makanya aku bilang tadi hanya berbicara yang ada. Kalau respon masih nihil. Inilah kebodohan negara ini. Kita tahu jelas negara ini ada karena ada masyarakat. Nah, kita tahu ada kemerdekaan karena perjuangan masyarakat. Ya, termasuk di Sihapores 6 orang pejuang yang mendapat penghormatan dari Legiun Veteran, termasuk bapak saya sendiri ya, Zahia Ambarita. Sebenarnya banyak pejuang, tetapi yang mengurus hanya ada 6 orang. Artinya orang tua kami sudah punya andil di dalam kemerdekaan ini. Maksudnya kalau merdeka Indonesia, setidaknya tanah opung kami kembali ke kami. Ini ternyata setelah merdeka diambil negara, dikasih lagi ke TPL. Ke TPL yang sangat luar biasa tadi. Ya. Jadi ketika kita menuntut, pada tahun 2003 ada salah satu teman kita ditangkap, namanya Arisman. 2004 ditangkap lagi kami 2 orang, saya sendiri 1 dan 1 lagi Parulian, divonis 1 tahun dengan tuduhan menduduki lahan tanpa ada izin. Dari mana kita menuntut izin sementara negara sudah mengasih izin kepada TPL? Apakah negara mau membuat tumpang tindih? Tidak mungkin, dan itu pun sudah kita belakan, tapi negara tidak peduli. Kembali lagi tahun 2019 ditangkap teman kita Johnny, sekarang masih di penjara, ini masuk kedua kali. Dan Thompson sudah keluar. Tahun 2024 ditangkap lagi 4 orang. Ya, sebenarnya 5 yang ditangkap dengan cara penangkapan yang sadis, bapak ibu. Jam 3 pagi di rumah bersama kami ditangkap waktu tidur teman kami, langsung diborgol, digebuki oleh polisi, ditendangi, dipukuli, bahkan disetrum. Setelah disetrum baru diseret ke mobil. Itulah kisahnya polisi semuanya. Ya. Saya harap polisi yang di depan ini tidak seperti itu. Dan halakoni. Ya, saya harap. Tapi nggak tahu juga entah ikutnya orang ini. Nah, itulah kisahnya polisi. Pak polisi, ibu polisi, sudah saya bilang tadi ada kemerdekaan karena perjuangan orang tua kita ya. Bukan untuk TPL kemerdekaan itu, untuk masyarakat ya. Paling sadisnya lagi 22 bulan 9 kemarin ya, tahun ini juga datanglah segerombolan TPL. Kami perhitungkan yang jelas-jelas memakai alat tempur, pakai tameng, pakai penutup wajah, tak nampak wajahnya, membawa pentungan, membawa apa itu namanya, penyiram itu, pemadam. Sambil kami dipukuli, sambil disiram. Bukan tidak sadis bapak ibu. Saya curiga ya, maaf ya kalau memang ini salah ya. Saya curiga ada di dalam aparat. Ya. Kenapa dia pakai penutup mata? Itu alasan saya curiga. Tapi semoga ini keluar ini enggak benar. Nah, itulah kejahatan TPL. Nah, setelah kami diusir, dipukuli karena kami hanya jumlahnya 30. Jadi mereka itu seharusnya penuh, tambah lagi apa namanya itu PHL ya. Kami perhitungkan lebih dari 500 orang. Ketika kami sudah disembur pakai pemadam, dipukuli, terus terang kami tidak mampu.
ada tenaga kami. Ketika itu terjadi, dibakarlah sepeda motor kami ada 10. Dibakar kami ada 1. Sayangnya Bapak Ibu, ketika kita melihat waktu Polda turun ke sana, artinya kita bisa aman. Bersama Polda kita turun ke lapangan. Ternyata sepeda motor tadi yang dibakar bukannya nampak bangkainya. Mobil tadi bukannya nampak bangkainya Bapak Ibu. Ternyata sudah dikubur oleh TPL pakai alat berat. Kenapa itu bisa ketahuan? Karena ada tekanan dari berbagai pihak. Ada dari DPR, Komisi 13, dari Komnas HAM, juga dari Polda. Akhirnya bangkai sepeda motor dapat 4 unit, tetapi 6 lagi masih hilang. Pickup tadi yang L300 yang sudah dikubur diremukkan lebih dulu, dapat akhirnya. Itulah kekejaman negara apa ini TPL ini. Sayangnya negara tidak pernah membuat masyarakat. Negara selalu membantu TPL. Jadi itulah pengalaman dari kami Siaporos. Mungkin banyak lagi teman-teman yang lain. Tapi yang paling kejam kami alami itulah. Akhirnya kami memohon untuk tutup TPL. Usir TPL. Hidup masyarakat. Hidup mahasiswa. Hidup pemuka gereja. Hidup pemuka agama. Tutup TPL. Terima kasih dari kami.